Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok Leven Test Blower yang beranggotakan saya sendiri Dimas B. Prakoso dan rekan saya Nakueh Dwiliani Darmadi akan mempresentasikan tentang apa itu Leven Test Blower. Jadi kami membahas tentang Leven Test Blower, yaitu blower adalah suatu mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara ataupun gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan tertentu, juga sebagai persiapan atau pemvakuman udara atau gas tertentu. Di industri kimia, alat ini biasanya digunakan untuk mensirkulasi gas-gas tertentu di dalam tahap proses secara kimiawi dikenal dengan nama booster atau sirkulator. Dalam pembuangan udara di gedung, terutama di lingkungan laboratorium, blower atau kipas angin memegang peranan penting dalam menjaga kualitas udara dan keselamatan lingkungan. Salah satu prosedur yang penting dalam menjaga kinerja dan keamanan blower adalah di Leven test. Pengujian ini membantu memastikan bahwa blower beroperasi dengan efisien dan aman sesuai kebutuhan. Kemudian ada dasar teori yang mendasari Leven test blower ini, yaitu yang pertama ada hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik ini diberikan oleh motor blower diubah menjadi energi kinetik pada udara yang mengalir melalui blower. Kemudian yang kedua ada hukum kekekalan massa, yaitu massa udara yang masuk ke dalam blower harus sama dengan massa udara yang keluar dari blower, memastikan tidak adanya kehilangan massa dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga ada prinsip Bernoulli, di mana perubahan tekanan dan kecepatan udara terjadi secara simultan saat udara mengalir melalui blower, sesuai dengan prinsip Bernoulli yang digunakan dalam desain blower. Apa sih fungsi blower itu? Jadi blower itu memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu membantu pergerakan udara atau sirkulasi, kemudian menurunkan kelembaban udara, kemudian membersihkan kotoran, mengurangi bau, membantu memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya, kemudian yang terakhir ada mendistribusikan udara. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Nakia. Baik, selanjutnya terdapat komponen-komponen yang ada di dalam fan atau blower ini, yaitu yang pertama itu contohnya ada motor. Jadi motor ini tuh adalah bagian utama dari blower karena akan menghasilkan tenaga putaran yang nantinya itu akan membuat impeller itu berputar dan akan menentukan kecepatan impeller di dalam blower itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada impeller. Nah, di bagian yang berputar impeller ini tuh adalah bagian yang berputar dan terdapat di dalam housing blower. Jadi impeller ini tuh memiliki bilah yang dapat mendorong fluida berupa udara atau gas sehingga fluida tersebut itu dapat mengalir. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada saat motor itu berputar, impeller ini juga akan ikut berputar. Kemudian selanjutnya ada inlet atau saluran masuk. Jadi inlet ini tuh menjadi pipa tempat masuknya udara ke dalam blower. Jadi udara tersebut itu akan dihisap masuk oleh putaran impeller sehingga masuk melalui inlet. Kemudian ada outlet atau saluran keluar. Outlet ini menjadi pipa tempat keluarnya udara bergerak keluar dari blower. Jadi udara itu akan terdorong oleh impeller yang kemudian nanti itu akan keluar mengalir ke arah outlet. Selanjutnya ada housing. Housing itu seperti rumah atau casing dari blower yang membungkus komponen-komponen yang ada di dalam blower agar komponen-komponen tersebut itu terhindar dari elemen luar yang dapat menghambat aliran udara untuk mengalir secara optimal. Kemudian selanjutnya ada teknologi kontrol. Di sini itu untuk mengatur kinerja dari blower sendiri dan membantu melakukan pengaturan dan konfigurasi proses yang lebih fleksibel. Baik, selanjutnya terdapat prinsip kerja atau cara kerja dari blower ini sendiri. Jadi blower ini tuh dapat bekerja apabila terdapat gerakan berputar dari rotornya yang kemudian itu juga akan membuat impellernya itu berputar. Nah, dengan adanya peristiwa rotor atau impeller yang berputar ini, maka akan mengakibatkan udara itu akan terdorong dan terhisap masuk melalui inlet dan akan membentuk gerakan melingkar. Nah, jika gerakan melingkar itu terjadi, maka lama-kelamaan berangsur-angsur udara yang masuk itu tadi akan bertambah besar volumenya.
Nah, kemudian udara itu keluar melalui area output atau outlet yang akan memiliki kecepatan tertentu yang ditentukan oleh besarnya volume udara. Jadi selain itu, udara yang keluar itu juga memiliki tekanan yang berbeda-beda. Baik, secara umum, teknologi kontrol pada blower itu bertujuan untuk mengatur kecepatan, tekanan, ataupun aliran udara yang dihasilkan. Nah, prinsip kerja dari teknologi kontrol ini sendiri dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas sistem dan fitur-fitur yang diinginkan. Tetapi pada dasarnya itu tetap melibatkan penggunaan sensor, sistem kontrol, dan mekanisme umpan balik untuk mengatur operasi blower sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk cara kerja sendiri itu seperti menghidupkan blower itu dengan cara menekan tombol daya untuk menghidupkan blower. Kemudian untuk mengatur kecepatan blower itu dengan menekan tombol atur kecepatan untuk memilih kecepatan yang diinginkan. Selanjutnya untuk memantau kinerja blower itu dengan melihat indikator dan layar LCD untuk melihat informasi mengenai kinerja blower tersebut. Kemudian untuk menyesuaikan pengaturan itu terdapat tombol menu untuk mengakses menu pengaturan dan mengubah pengaturan sesuai kebutuhan. Dan untuk mengunduh data itu dengan cara menghubungkan panel kontrol ke komputer melalui port USB untuk mengunduh data kinerja blower. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan dan presentasi dari kami mengenai materi lab vent test atau yang biasa disebut dengan blower. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.